bersama janji Tuhan di hadapanmu kini. Ku temukan kasih-Mu yang membawa hatiku kepada Dia yang Kau beri. Setiap langkah yang kami ambil dalam nama-Mu Tuhan, setiap janji yang kami ikat, Kau yang menguatkan. Kasih yang sempurna yang datang dari-Mu, kasih yang sempurna menyatukan kami berdua. Ku datang dalam syukur menerima kasih-Mu di altar suci ini. Kau satukan hati kami dalam indah rencana-Mu untuk selamanya. Setiap langkah yang kami ambil dalam nama-Mu Tuhan, setiap janji yang kami ikat, Kau yang menguatkan. Kasih yang sempurna yang datang dari-Mu, kasih yang sempurna menyatukan kami berdua. Dalam kasih-Mu kami bertumbuh, dalam kasih-Mu kami bersatu, dalam kasih-Mu kami berjanji sampai akhir waktu. Kasih yang sempurna yang datang dari-Mu, kasih yang sempurna menyatukan kami berdua. Di hadapan-Mu kami berdiri dengan hati yang penuh syukur ini. Kau satukan kami dalam kasih-Mu menjadi satu keluarga yang baru. Ida tutur kasih rohat tadi bagasan menogoton. Ima di nalau merelas roha hita. Nalau mengudurun ia nakota tua kecoran itu hata. Ancal pasuk-pasuk perdong saribio. Ida tutur di nomsah tamu tu bagas nami. Lama ngalap boru nami. Asal orang kita lau orang dari jam. Dari atas. Dari atas boleh, nah, tapi di pinggirnya bawalah rumah kita. Iya, tarik. Ya, tarik. Mari. Samping Anes. Ya, iya. Oke. Kami Raja Bulun
tung 10 jari-jari duduk doh pasar puluh sada si majujung tung songono penaboy tarben nami raja nami huboto hamil itu dang na tung sikop haroro nami nalahu mengalap burun raja alai marpamuati marohamu raja nami jala bawa kamu ni bagas tang yang muhami perkelengun marga ginting anggiat tujuluan niari tung adong ak kasibenon nami nalaho pala sorohani rajai pasangapok kamu raja nami raja bulu songonima siang kami pergelengan muna marga ginting sido boti hami raja nami Partikian itu rasikop itu dia kaparada tota na taulahon di Manogoton. Bako namai alam merek kita partikian. Kalau sabotulna kalau roham mengalap nami itu bagas nami. Kalau karung donian persatagian muna benom nami. Alai pama bahenon. Situasi jala tikir orang pahen. Betul. Ano pe pasikop pamonon di ulotei ba. Boy madekan gabe nauli raja nami dari imasok kami siya kami ulah muna marga manuru pagtikina dos maruhantang sian hula-hulay mambay tangyang asa tunggor hatita mangudurhon anak di huriyay ima goro muna nanayang gabi paromen nami doho bere muna nanayang gabi hela muna songoni masya kami raja nami sido bote kami tangyang kita mau lihat di pasaran namin terupa mulai Tuhan di Manogoton natotong di pangaramotong mo boy ham totong maray paso nila Tuhan di naong punguhami di bakas ni dongat tubo nami imatutu ale Tuhan di nang marlas rohami di bakasan sararion di naro ang goro nami giteng margana di nalaho mangalap goro nami saubor hatu bakas jorok nila Tuhan ima di nalawa jalo paso-paso pardongan sarebeon ima goro nami do hela nami le Tuhan tuho mo pasahat kami le Tuhan asa ho matu Tuhan na masu-masu, ho matu Tuhan na macongjongi, ho matu Tuhan na magpasahaton sa luhod na at kapasu-pasu itu guru namin doktorela namin. Nang di bakasan sa daryok pala Tuhan kaya kaulon namin, ima di paradaton namin le Tuhan, so pasahat tayo matu ho, asa ho Tuhan na maniroy kami, ho na mga letihami le Tuhan las niroha, ho na mga letihami le Tuhan torang ni pikiran. Sa token na rin ang kurat, mga le Tuhan matapoton bagat chorong le Tuhan. Lawa pasahaton na nakon namin le Tuhan todo kamu. Batar mahamil Tuhan di bakasan na ipason. Asa tontongan le Tuhan buhay hamil Tuhan taripar tu bagas chorong le Tuhan. Nang di bakasan tikap le Tuhan berlap dosa do hamil le kamu. Dang tama hamil mencari si jalon namin. Alay pasahat tayo matuho le Tuhan asa upon tulak para si amin. Asa tama hamil le Tuhan aboran ni paso-paso. Atau mali Tuhan tangyang menanyon pasahat tayo matuho. Orang mga sahong garan mo Jesus Kristus matangyan kami turukan mo. Amin asin ni rohan itu hati Jesus Kristus. Dohot tolong ni rohan ni bata ama. Dohot parsaoran itu di perbadia menemadongan ni hitawang saluna. Amin. Dalam indahnya rencanamu, kau pertemukan dua hati, berjalan dalam pimpinanmu, menuju janji yang suci. Dua hati satu dalam Kristus, dalam kasih-Mu kami bersatu, bagai cincin tak berujung. Cinta-Mu melingkari hidup, dua hati satu dalam-Mu selamanya. Oh Tuhanku, Kau jadikan kami saksi cinta-Mu yang mengalir dalam setiap langkah. biar hidup kami memuliakan-Mu, menjadi terang bagi dunia. Dalam segala musim hidup, Kau tetap Allah yang setia, membimbing kami ke depan dalam kuasa kasih-Mu.
saudara dan saudari, mari kita memulai perayaan pemberkatan pernikahan ini. Selamat datang saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perkawinan Yohanes Eulman Bidaya dan Maisi Dora Manur. Gereja menyambut saudara dan saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih. Pastor yang terhormat, seluruh keluarga Yohanes Bidaya dan Maisi Dora Manurung hendak mengantar memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan seluruh kehendak dan harapan kita semua. Maka marilah kita menghantar kedua mempelai ini menuju altar Tuhan. Semoga Allah Bapa menentukan janji pernikahan yang segera akan mereka ikatkan. Mari kita masuk ke rumah Tuhan. Kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari terkasih, pada pagi hari ini kita semua berhimpun di sini dengan rasa syukur dan penuh sukacita menghantar kedua mempelai ini, Yohanes Bidaya dan Maisi Dora Manurung, yang bermaksud ingin meneguhkan janji pernikahan mereka di hadapan gereja dan di hadapan Allah. Saudara dan saudari, kita semua di sini berpartisipasi mengambil bagian dalam sukacita kedua mempelai ini, mendukung mereka melalui doa-doa kita. Maka saudara dan saudari, marilah dengan hati yang penuh sukacita itu kita berdoa kepada Allah, memohonkan rahmat bagi mereka berdua. Semoga mereka yang memulai hidup yang baru dalam bahtera rumah tangga senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan doa dan niat baik kita. Maka saudara dan saudari, sekarang mari kita hening sejenak, kita memohonkan rahmat Allah melalui janji baptis kita. Pembaptisan kita dengan yang kita telah dilahirkan kembali kepada kehidupan baru sebagaimana putra dan putri di dalam Kristus. Maka marilah dengan rasa terima kasih kita menyadari rahmat yang telah kita terima
agar kita tetap setia pada cinta kasih. Bapa, dalam baptisan putramu di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti mempelai. Kristus Yesus, dari lambungmu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja mempelaimu yang terpilih. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Yohanes Hidayat dan Maisidora Manurung bersinar pengantin gereja. Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dengan kekuatan Roh. Hidupkanlah rahmat pembaptisan dalam diri kami, dan berilah kepada Yohanes Hidayat dan Maisidora Manurung hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi penebusan mereka, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai
karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Menurut Matius. Pada waktu itu, orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang telah menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara dan saudari terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Yohanes dan Maisi. Yohanes panggilannya dan Maisi. Baik, saudara dan saudari, hari ini kita mengantarkan kedua mempelai ini dengan penuh sukacita. Atau ada yang tidak bersuka cita atas pernikahan kalian? Bersuka cita, mana tahu ada yang tidak bersuka cita. Saya berharap semua bersuka cita. Baik saudara dan saudari, saya mau mengawali homili ini dengan bertanya kepada kedua mempelai ini. Yohanes, kami semua di sini mau mendengar begitu. Kenapa kamu memilih Maisi untuk kepercayaan mengambil dia menjadi istri kamu? Apa yang meyakinkan kamu?
gereja tersebut. Karena dengan dialah saya merasakan hidup saya bahagia. Dan saya ingin terus selalu bersama dia dan kami ingin bahagia. Hanya dengan dia katanya, bakti dengan seluruhnya tidak bahagia. Secara khusus Pak, kepribadian Messi Dora Manurung yang saya kenal adalah pribadi tulus apa ada. Dan dia, saya pertama kali ketemu adalah lewat doa. Saya mengajarkan doa novena, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan saya jodoh yang seiman dan takut akan Tuhan. Bukan karena kamu melihat di sini cantik saja, tidak. Cantik itu relasi. Baik, saudara. Kalau Messi kenapa sangat yakin memilih Yohanes ini, menjadikan dia pasangan hidup kamu? Karena kamu tahu di gereja Katolik ini sekali kamu diberkati, kamu tidak akan pernah diterima kembali untuk menikah kedua kalinya. Kenapa? Pastor, kurang lebih hampir sama ya seperti dia, karena Jangan meniru-meniru. beneran pastor, karena pada saat itu saya juga pernah coba berdoa kepada Tuhan melalui doa novena, ingin diberikan jodoh yang seiman dan sepadan. Nah, gak lama dia datang tuh, jadi ya saya yakin dan dari segi semua karakter kepribadian dia juga itu menurut saya udah benar-benar yang sudah tepat di hati gitu. Baik, apakah kamu tidak pernah menemukan seorang laki-laki yang menurut kamu lebih dari dia? Lebih gimana nih maksudnya? Lebih di hati lah. Kalau sejauh ini nggak ada yang lebih. Bukan, Dia aja. bukan karena kita sedang ada di gereja kamu menjawab itu. Enggak, Pak. Baik, saudara dan saudari, kita sudah mendengar bagaimana mereka berdua ini. Di sini ada orang tua, kedua mempelai, di sini ada keluarga dari kedua mempelai. Pas bertanya, kenapa mereka begitu yakin dan meneguhkan hati dari perjalanan mereka sebelumnya, dan mereka memutuskan dengan keputusan besar ini adalah pasangan hidup. Mereka sudah menceritakan ini sedikit kepada kita. Saudara, Yohanes dan Messi, pernikahan di dalam gereja Katolik adalah pernikahan dalam taraf sakramental. Apa itu pernikahan yang sakramental? Pernikahan yang sakramental itu di mana melalui rahmat pernikahan ini kehidupan rumah tanggamu nanti itu adalah di mana Allah juga berkarya untuk melanjutkan pemeliharaan dan karya penciptaan di tengah dunia. Maka semoga melalui rahmat pernikahan itu keluarga kalian adalah tanda rahmat Allah, dan kalian berdua melalui ikatan suci itu mengambil bagian untuk mewartakan dan menunjukkan rahmat Allah itu. Bagaimana caranya? Itulah yang disebutkan dalam surat Rasul Paulus tadi. Saudara dan saudari, kenapa gereja selalu menekankan supaya setiap keluarga itu adalah tanda rahmat Allah, dan semoga Allah berkarya melalui setiap keluarga yang diberkati dengan sakramental? Karena saudara dan saudari, setiap manusia yang dipersatukan Allah karena kebebasan dan dari pilihannya sendiri mengambil bagian dalam sukacita ilahi, mengambil bagian dalam sukacita ilahi.
Maka Yohanes dan Messi, kamu harus berjuang setiap hari menjadikan keluarga itu adalah keluarga yang dipenuhi sukacita. Rasul Paulus mengajarkan melalui bacaan ini. Setiap istri itu harus selalu hormat kepada suaminya. Berjuang untuk selalu mengabdikan diri kepada suami. Baru di terakhir disebutkan, suami-suami juga harus menyayangi, mengasihi, dan memelihara istrinya seperti apa yang dikehendakinya dilakukan untuk dirinya sendiri. Maka apa yang diajarkan Rasul Paulus itu, dia mengambil jiwa atau roh dari pengajarannya itu yang disebutkan di dalam kitab Kejadian. Yohanes, siapa perempuan yang dikatakan Allah pada awal penciptaan itu? Kalau kamu masih ingat, kalau kamu pernah mendengar, atau kamu tidak tahu? Iya, betul. Yang diciptakan Allah sebagai pendamping laki-laki itu adalah Allah. Siapa dia menurut Allah? Apa? Kita buat, walaupun tidak tepat istilah ini, tapi pas sepakat. Apa fungsi perempuan bagi laki-laki yang disebut di sana? Ada? Kamu pernah dengar? Apa? Karena dia dari tulang rusuk kirinya laki-laki, dia sebagai pelengkap dari laki-laki. Tidak usah stres, pas pada jawab. Perempuan itu, Bapak Ibu, saudara dan saudari, bukan hanya pembantu bagi laki-laki. Perempuan itu bukan hanya pesuruh-pesuruh laki-laki. Perempuan itu bukan hanya pelengkap saat laki-laki membutuhkan atau pelengkap penderitanya laki-laki. Tapi apa yang disebut di dalam kitab Kejadian ini? Karena Allah melihat tidak ada yang sepadan dari seluruh ciptaan ini, maka Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan bagi laki-laki. Yohanes atau Johannes kalau ya. Jangan berpikir kita laki-laki ini sangat kuat. Kita itu butuh penolong. Maka perempuan itu adalah teman atau mitra hidup yang sepadan. Saudara dan saudari, di dalam gereja Katolik, jangan kita mendengarkan banyak pengajaran. Dengarkan pengajaran yang ada di gereja Katolik bagi kita yang Katolik. Di dalam gereja Katolik, martabat manusia itu tidak pernah dibedakan. Itu ingat Yohanes, Messi, tidak dibedakan. Mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, ketika kamu mengambil bagian dalam rahmat Allah dalam kehidupan, kamu itu memiliki martabat kemanusiaan yang sama. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan mitra atau dengan keterkaitan hidup antara laki-laki dan perempuan. Tidak bisa laki-laki hidup sendiri, tidak juga perempuan hidup sendiri. Mereka hidup berdampingan dan mencari teman yang sepadan. Jadi Yohanes dan Messi, Yohanes lah. Jangan hanya disuruh-suruh saja begini. Kok belum dicuci baju ini, kok belum dibersihkan piring di sana, kok rumah ini nggak disapu. Tidak ada juga salahnya sesekali suami menyapu ruang tamu, kan tidak apa-apa, kok tidak tetangga. Kan begitu kan? Atau tidak mau, bapak pernah menyapu di ruang Pak? Sering, bapak itu sering menyapu harga diri dan martabat manusia. Tapi kalau di daerah ini, kalau di hadapan tetangga-tetangga, biasanya bapak-bapak itu dia bertindak sangar ya kan, menceritakan segala kehebatannya. Tapi kalau sampai di rumah, menurut juga itu. Kita harus menghargai pasangan kita itu sebagai teman yang sepadan. Perempuan itu tidak berada di level martabat yang lebih rendah, saudara dan saudari.
Hari ini ibu senang bertemu saya di berkhotbah itu. Mereka merasa saya sahabat hari ini. Saudara, begitulah harus hendaknya kita bersikap, memandang pasangan hidup kita itu sebagai teman yang sepadan. Bersediakah saudara dan saudari menjadi saksi di dalam perayaan perkawinan ini?
Iya, saya bersedia. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan kalian berdua. Saudara Yohanes Hidayat dan Messi Doramanur yang terkasih, kalian datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja, disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Maka sekarang saya memohon supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Yohanes Reulman Hidayat dan Messi Doramanur, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Maka untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan. Saya, Yohanes Hidayat, memilih engkau, Messi Doramanur, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untuk dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Messi Doramanur memilih engkau, Yohanes Hidayat, sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Berkati kedua cincin ini yang akan kalian serahkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan kalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Messi Doramanur, terimalah cincin ini, bukti tanda cinta dan kesetiaanku untukmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yohanes Hidayat, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Suci dan barang emosi. Ialah berkenanlah memberkati kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu. Dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani Bunda Maria dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
salib dan rosario ini sebagai bekal dalam kehidupan umat agama. Terima kasih. Saya sebagai pejabat resmi gereja mengumumkan kepada kita bahwa pernikahan Yohanes Hidayah dan Dora Manurung, Messi Dora Manurung ini adalah pernikahan yang sah menurut tata dan hukum gereja Katolik. Kita beri tepuk tangan. Kita lanjutkan dengan doa. Yohanes Hidayah dan Messi Dora Manurung yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan roh. Senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Putuslah roh cintamu atas pasangan ini, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu yang mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukannya. Dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Allah Maha Kuasa, terimalah persembahan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkau yang memungkinkan pelaksanaannya, semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
putuskan agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengagung agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus kami menyanyikan pada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan penuh curahan Roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Ia mengucap-ucapkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Roti kehidupan dan piala keselamatan, kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan gerejamu dan akan rahmat perkawinan atas hamba-hambamu Yohanes Hidayah dan Mesidora Manurung yang telah Engkau antar dengan sukacita sampai pada hari perkawinan ini. Semoga janji yang mereka ikrarkan di hadapanmu senantiasa mereka pelihara selama hidup di dalam naungan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan sepanjang segala masa. Ialah dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguruskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama, yaitu keluarga. Dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun,
tidak oleh kutukan dosa asa, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindunganmu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Mesidora Manurung mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia meneladani hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksana hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sumber kasih sejati, maka berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Gereja, terima kasih.
kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara dan saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di altar suci ini ku berdiri, menghadap tahtamu yang maha kuasa, dengan hati penuh syukur dan kasih, bersama Dia yang kau pilih untukku. Setiap langkah membawa kami hingga bertemu dalam rencanamu. Kini kami datang dalam iman, berserah pada kehendakmu. Di hadapanmu kami berlutut, memohon berkat dan pimpinanmu. satukan hati dalam janji kudus yang tak tergoyahkan. Di hadapanmu kami berjanji, setia sampai akhir nanti. Kasih-Mu yang mempertemukan, kasih-Mu yang mempersatukan. di hadapanmu kami berjanji, Hidup dalam kehendak-Mu. Bergandengan tangan dalam doa, memulai hidup yang baru berdua. Bimbinglah kami dalam perjalanan, jadikan rumah kami tempatmu indah. Ajar kami mengasihi seperti-Mu dan membangun keluarga yang berkenan. di hadapan-Mu kami berlutut, memohon berkat dan pimpinanmu. satukan hati dalam janji kudus yang tak tergoyahkan. berjanji setia selalu, setia selalu.
jadikan harapanmu. Kami berjanji setia sampai akhir nanti. Kasih-Mu yang mempertemukan, kasih-Mu yang mempersatukan. Yang berjanji hidup dalam kehendak-Mu. Ku berjanji setia selalu, setia selalu. Di hadapan-Mu kami berjanji setia sampai akhir nanti. Kasih-Mu yang mempertemukan, kasih-Mu yang mempersatukan. Di hadapan-Mu kami berjanji hidup dalam kehendak-Mu. Di hadapan-Mu kami berjanji, di hadapan-Mu kami berjanji, di hadapan-Mu kami berjanji. Di hadapan-Mu kami berjanji. Hari ini ku berdiri menunggu Kau di sini, di hadapan Tuhan kita. Hati ini berkata, satu dalam kasih Tuhan menyatukan, satu dalam kasih selamanya berjalan. Ku berjanji padamu, setia sampai akhirku. Dalam suka dan duka, bersama menghadapinya. Satu dalam kasih Tuhan menyatukan, satu dalam kasih selamanya berjalan. Kasih-Mu yang membimbing setiap langkah kami di jalan yang Kau beri, berjalan